Halo semua, selamat datang kembali di channel List of List. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa yang berjudul Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ketiga. Bagi kalian yang belum nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya, agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe dulu channel ini, like dan juga komen, agar kedepannya kami dapat membuat video yang lebih baik lagi. Dan juga kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama dan kata asing di sepanjang video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Beberapa hari kemudian setelah latihan pagi hari pertama dilakukan, Chun Myung sedang melatih dantian miliknya. Ia mengatakan, meskipun dantiannya saat ini masih kecil dan lemah, tapi sudah mulai terbentuk. Dan pada masa itu, Chun Myung menemukan tentang banyak hal mengenai sekte Gunung Berbunga saat ini. Pertama, mengenai asrama. Seperti yang ia duga, itu seperti asrama pribadi. Tempat itu dibuat berburu-buru karena kurangnya orang-orang untuk membentuk kontrak antara master dan murid. Kedua adalah pemimpin sekte dan pedigree un. Pedigree adalah untuk menunjuk hubungan master dan muridnya. Terlepas dari kepribadian mereka, mereka itu lemah. Kekuatan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte berbunga 100 tahun yang lalu. Dan dengan begitu, murid-murid juga menjadi sangat lemah. Ditambah lagi, kebanyakan dari kelas 3 bergabung dengan sekte hanya untuk mencari hubungan sosial. Tapi, apakah semua itu penting? Ketika Chun Myung yang hebat ada di sana, Chun Myung bangkit setelah selesai melatih dantiannya. Chun Myung melanjutkan, menjadi sekte yang paling kuat bukanlah mimpi yang tidak bisa digapai. Berpindah di ruangan makan sekte Gunung Berbunga. Terlihat seseorang murid yang gemetar memegang sumpit tidak bisa dengan benar menggunakannya. Ia mengumpat kesal. Sial, seharusnya kita tidak boleh berlatih sampai tidak bisa untuk makan. Murid junior itu memanggil Jogul dengan bertanya, apakah senior Jogul bisa mengatakan sesuatu padanya? Yang dimaksud adalah Chun Myung. Ia melanjutkan, bahkan dirinya tidak bisa memegang sumpit dengan benar saat ini. Itu membuatnya cukup gila. Jogul malah menjawab, jika mereka semua terlalu banyak bicara. Dan juga, apakah mereka bisa menyuruh senior mereka seenaknya? Chun Myung tidak menghindari mereka. Mengapa mereka tidak mengatakannya sendiri? Jogul lalu bangkit dan mengajak senior besar Yo Jong untuk berbicara sebentar. Di luar, Jogul dan Yo Jong berbincang. Yo Jong mengatakan jika Jogul terlihat sangat segar. Jogul lalu bertanya pada Yo Jong, apa pendapat Yo Jong mengenai sekte Gunung Berbunga? Yo Jong menjawab jika itu cukup sulit untuk dijawab. Jogul meneruskan, jika semuanya akan berakhir untuknya ketika ia kembali ke kampung halamannya. Dan untuk Yo Jong, apakah Yo Jong akan menghabiskan seluruh hidupnya di sekte Gunung Berbunga? Jogul meneruskan, ia benar-benar berpikir sebelumnya kalau sekte Gunung Berbunga sudah tamat riwayatnya. Yo Jong mencoba menegur Jogul untuk jangan tidak hormat begitu. Itu bukan sesuatu hal yang dapat Jogul ucapkan dengan mudah. Jogul bilang, tapi saat ini, ia mengubah pikirannya karena Chun Myung. Karena keberadaan Chun Myung, meskipun mereka dipaksa untuk melakukannya, ia sadar setelah latihan pagi. Ia merasa jika ia tidak pernah mendorong dirinya lebih keras untuk berlatih. Tapi Chun Myung, ia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah berlatih lebih berat daripada mereka. Dan Jogul bilang, kalau dia ingin mencoba yang terbaik setelah melihat Chun Myung. Ia ingin melakukan yang terbaik untuk menjadi master yang mampu memimpin dunia. Yo Jong setuju dengan pendapat Jogul. Ternyata, ada Chun Myung di sana yang ada di atas pohon untuk mendengar percakapan mereka. Chun Myung merasa senang karena sudah ada dua orang yang ada di pihaknya. Saat asik sedang berpikir, Chun Myung mendengar ada seseorang yang memanggil pemimpin sekte dari luar meminta untuk dibukakan gerbang. Sekumpulan orang-orang di sana menerobos masuk dan meminta pemimpin sekte untuk keluar. Chun Myung yang melihat kejadian itu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sekumpulan orang itu ternyata datang untuk menagih hutang pada sekte Gunung Berbunga. Tentu saja itu membuat Chun Myung terkejut dan berpikir, jangan-jangan sekte Gunung Berbunga sedang terjerat hutang? Mereka meneriaki pemimpin sekte dan memintanya untuk segera keluar. Tentu saja pemimpin sekte keluar dari sana. Pemimpin sekte bertanya apa yang membawa mereka datang malam-malam.
Mereka meneriaki pemimpin sekte yang terlihat seolah-olah tenang dan berlagak keren tentang masalah itu. Seseorang yang sepertinya memimpin kumpulan orang-orang itu basa-basi menanyakan kabar dari pemimpin sekte. Itu adalah pemimpin Pavilion Kong. Ia mengatakan jika tanggal kesepakatan antara mereka sudah lewat. Pemimpin Pavilion itu bilang, 7 hari. Mereka akan memberi pemimpin sekte waktu 7 hari untuk melunasi hutangnya. Jika tidak, maka ia akan menyita kuil sekte Gunung Berbunga. Sedang berbicara, suara memekik datang dari belakang. Itu adalah Chun Myung. Pemimpin sekte bilang jika seharusnya ia tidak boleh membiarkan anak kecil melihat apa yang tidak perlu ia ketahui. Sins beralih di kamar Chun Myung. Ia sedang bersama dengan 2 murid. Murid satunya mengatakan jika mereka adalah pedagang dari Provinsi Hua. Chun Myung terlihat berpikir dengan keras. Jogu lalu bertanya pada junior itu, bukankah Provinsi Hua adalah nama sebuah desa tempat di bawah Gunung Berbunga? Junior itu membenarkan. Ia mengingatnya ketika ia masih berjualan dengan ayahnya. Jogul bertanya pada junior itu, apakah artinya sekte Gunung Berbunga meminjam uang dari pedagang-pedagang itu? Junior itu menjawab jika ia tidak tahu, tapi ia tahu pemilik Pavilion Kong. Ia adalah pemilik dari Pavilion Taihua dari Provinsi Hua. Chun Myung bertanya, apakah dia pemilik Pavilion Taihua? Mereka terkejut melihat sikap Chun Myung tiba-tiba berubah seakan ingin membunuh orang. Chun Myung bilang jika Pavilion Taihua aslinya merupakan milik sekte Gunung Berbunga. Chun Myung meraih kerah junior itu sambil bertanya, apakah pria tadi adalah pemilik Pavilion Taihua? Dan dia mencoba untuk menyita kuil sekte Gunung Berbunga setelah meminjamkan uang pada sekte Gunung Berbunga. Chun Myung lalu melepaskan kerah junior itu dan berpikir, aneh kalau Pavilion Taihua yang pada dulunya adalah milik sekte Gunung Berbunga, dan sekarang ada sesuatu yang tidak nyambung. Kemungkinan besar segalanya sudah mengarah ke arah yang salah. Chun Myung lalu memanggil Jogul. Chun Myung meminta Jogul untuk mengambilkan benda yang pernah ia katakan pada Jogul. Dengan segera Jogul pergi untuk mengambilnya. Setelah kembali dari mengambil benda itu, Jogul bertanya, apa yang akan Chun Myung lakukan dengan benda itu? Benda yang dimaksudkan ternyata adalah baju ninja. Chun Myung menjawab jika ia akan pergi mencari jalan kebenaran Dao. Mereka terkejut dan bertanya, kemana Chun Myung akan pergi dengan berpakaian seperti itu? Apa Chun Myung bermaksud untuk meninggalkan asrama? Benar saja, Chun Myung pergi meninggalkan asrama dengan baju ninjanya. Diperlihatkan di Pavilion Taihua. Kelompok yang tadi mendatangi sekte Gunung Berbunga, mereka sedang makan besar. Mereka bilang jika pemimpin sekte terlihat sangat kebingungan. Mereka intinya sedang merendahkan sekte Gunung Berbunga. Dan karena pemilik Pavilion Kong bersama mereka, mereka bisa menyudutkan pemimpin sekte Gunung Berbunga. Pemilik Pavilion Kong bilang, meskipun ia adalah pedagang yang selalu mencari untung, ia merasa tidak enak memberi tahunya pada pemimpin sekte Gunung Berbunga. Bagaimanapun juga, mereka memiliki hubungan yang baik selama beberapa generasi. Dalam hati pemilik Pavilion Kong bilang, jika mereka terlalu mudah, tak ia sangka jika mereka hidup seperti orang tolol. Kekuatan sekte Gunung Berbunga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dijelaskan, jika kekuatan sebenarnya dari sekte Gunung Berbunga bukanlah dari kekuatan tempur mereka. Hal terbesar yang perlu dikhawatirkan dari sekte Gunung Berbunga adalah sejarahnya. Setidaknya di Provinsi Shaanxi, akan sangat sulit untuk mencari orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan sekte Gunung Berbunga. Namun sekarang, sekte Gunung Berbunga sudah mulai melemah. By the way, gambar ayamnya bikin gagal fokus. Lanjut. Bisa dibilang, sekte Gunung Berbunga sekarang menjadi lunak seperti bebek yang kulitnya bisa dibuka hanya dengan tenaga sekecil mungkin dari sumpit. Mereka terus melanjutkan pesta mereka karena telah berhasil memojokkan sekte Gunung Berbunga. Diperlihatkan, Chun Myung sedang ada di sebuah gang rumah. Ia mengatakan jika itu sungguh luar biasa. Dan di sisi lain, ada salah satu orang yang tadi datang ke sekte Gunung Berbunga. Ia sedang berpikir jika ia berhasil mendapatkan uang kembali dari sekte Gunung Berbunga, ia yakin akan berkecukupan seumur hidup. Orang itu masih menyusuri jalan untuk kembali ke kediamannya. Di depannya ada seseorang yang menghadangnya. Itu adalah Chun Myung. Chun Myung meminta orang itu untuk berhenti. Orang tadi bertanya, apakah Chun Myung?
maling atau sejenisnya? Chun Myung menjawab jika ia tidak tertarik dengan uang dan meminta orang itu untuk menjawab pertanyaannya saja. Tapi sepertinya orang itu tidak mau dan menyuruh penjaganya untuk menyerang Chun Myung. Orang itu sambil berbalik mengatakan kepada penjaganya untuk menangkap maling itu dulu, dan segera penjaga itu menyerang Chun Myung. Dengan berjalan balik arah, orang itu merasa percaya diri jika penjaganya berhasil menangkap Chun Myung. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Semua penjaganya sudah dikalahkan dan terbaring tak berdaya. Chun Myung lalu meminta orang itu untuk mendekat, karena ia akan menanyakan beberapa hal padanya. Chun Myung meraih kerah orang itu dan bilang, jika sedari awal orang itu menjawab pertanyaannya, ia tidak akan memberikan hukuman, tapi sekarang ia harus dihukum dulu baru diberi pertanyaan. Muka dari orang itu babak belur dan bengkak-bengkak. Sepertinya orang itu sudah menjelaskan situasinya pada Chun Myung. Intinya, orang itu meminjamkan sejumlah uang pada sekte Gunung Berbunga dan juga menambahkan bunga pada pinjaman itu. Dengan sedikit tertawa, orang itu mengatakan, jika bunga akan menjadi lebih besar jika mereka tidak bisa mengembalikan hutangnya, dan mereka akan untung sangat besar. Chun Myung lalu memukul orang itu lagi dan bilang, jika itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Chun Myung bertanya pada orang itu, apakah orang itu adalah pemilik toko kain Hua Orang itu membenarkannya. Chun Myung bertanya, kapan orang itu membeli toko kain Hua Orang itu bilang jika ia tidak membelinya, mereka sudah memiliki toko itu untuk beberapa generasi. Dalam hati Chun Myung bilang, jika seharusnya tidak seperti itu. Toko kain Hua adalah salah satu bisnis milik sekte Gunung Berbunga. Seluruh bisnis terbaik di provinsi Hua pada dasarnya adalah milik sekte Gunung Berbunga. Mendengar itu membuat Chun Myung merasa jengkel dan memukuli orang itu dengan kejam. Saat sedang memukuli pemilik toko kain itu, salah satu penjaga yang tadi sudah dihabisi masih bisa bangkit, yang kemudian menyerang Chun Myung. Tapi orang itu masih bisa dihadapi dengan terlempar membentur tembok. Chun Myung melakukan serangan terakhir pada penjaga itu, sehingga memunculkan kelopak bunga plum. Chun Myung baru tersadar jika ia telah menunjukkan teknik yang mengeluarkan kelopak bunga plum itu di hadapan pemilik toko kain. Pemilik toko kain itu terkesan dengan teknik indah itu. Dengan terkejut, pemilik toko kain itu bertanya, apakah Chun Myung berasal dari sekte tepi selatan? Tentu saja itu membuat keadaan sunyi, karena pertanyaan itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Chun Myung. Karena itu adalah kesempatan untuk Chun Myung, ia membenarkan jika dirinya adalah dari sekte tepi selatan. Setelah itu, pemilik toko kain bersedia untuk menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan oleh Chun Myung. Kembali di asrama murid sekte Gunung Berbunga. Terlihat Jogul dan Yojong sedang menunggu Chun Myung yang masih belum kembali. Mereka masih cemas dengan keadaan Chun Myung di luar sana. Yojong meminta Jogul untuk tidak begitu panik, karena Chun Myung akan kembali cepat atau lambat selama tidak mengalami kecelakaan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Itu adalah Chun Myung yang telah kembali dari misi anehnya. Chun Myung bertanya, apakah ada hal yang terjadi selama ia pergi? Yojong menjawab jika seharusnya itu pertanyaan mereka. Chun Myung menjawab jika tidak banyak, tapi ia mendapatkan sesuatu darinya. Jogul bertanya, apa yang sebenarnya Chun Myung lakukan di luar sana? Chun Myung bilang jika itu bukanlah seorang anak kecil perlu tahu. Mereka menjawab jika Chun Myung bahkan lebih kecil daripada mereka. Chun Myung mengalihkan pembicaraan dan meminta mereka untuk mengumpulkan semua orang untuk segera berlatih. Jogul bertanya, berlatih sekarang? Bahkan Chun Myung baru saja tiba. Chun Myung bilang pada seniornya, walaupun itu sedang hujan, salju, atau angin kencang, mereka tidak bisa melewati sehari pun untuk tidak latihan. Mulai hari ini, walaupun sekte Gunung Berbunga runtuh sekalipun, mereka harus tetap berlatih. Dalam hati Jogul bilang, jika ia sudah siap untuk hal itu, dan menjawab jika ia akan mengumpulkan semuanya segera. Chun Myung menambahkan jika ia tidak akan ikut latihan hari ini, karena ada hal yang harus ia lakukan. Yojong bilang jika latihan akan berjalan dengan lancar jika ada Chun Myung di sana. Jika ingin latihannya lancar, maka Chun Myung juga harus ikut berlatih. Chun Myung mengerti dan akan menyusul, lalu menyuruh mereka untuk segera pergi. Chun Myung lalu berbaring dengan memikirkan langkah apa yang harus ia lakukan. Situasi saat ini adalah perwakilan pengganti itu mengambil alih semua bisnis.
Dan semua buku-buku keuangan yang bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan juga sudah dibakar habis. Jadi, apakah ia harus menghajar mereka semua dan menghabisi semua pedagang-pedagang itu sendirian? Chunmyung berkata sebaiknya tidak. Jika ia melakukan itu, akan membuat nama sekte Gunung Berbunga menjadi buruk. Jadi, ia perlu sebuah alasan untuk sekte Gunung Berbunga agar tidak membayar kembali pedagang-pedagang itu. Dan bukti untuk menunjukkan kalau semua bisnis itu awalnya milik sekte Gunung Berbunga. Yang jadi masalah adalah Chunmyung tidak tahu kemana harus mencari bukti itu. Chunmyung mengingat jika Sahyung Jangmun pernah menulis kembali catatan keuangan itu beberapa kali. Jadi, apakah memang hanya ada beberapa buku? Chunmyung lalu bangkit dan merasa jika seharusnya Sahyung Jangmun menyimpannya di tempat lain. Tidak mungkin hanya ada beberapa buku, mengingat sekte Gunung Berbunga memiliki banyak sekali bisnis. Ruang penyimpanan rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh pemimpin sekte. Semuanya seharusnya ada di sana. Kalau memang ada tempat masuknya, kemungkinan ada di dalam tempat kediaman pemimpin sekte. Dan ruangannya pasti ada di suatu tempat di Gunung Berbunga, di mana hanya master seni bela diri tinggal dan tersembunyi. Entah di mana dekat dengan tempat tinggal pemimpin sekte Gunung Berbunga. Chunmyung berpikir, tempat itu ada di perbukitan belakang tempat kediaman pemimpin sekte. Pasti di bawah tanah. Sepertinya Chunmyung akan melakukan perburuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chunmyung lalu pergi untuk mencari harta karun itu dengan semangat. Ia meninggalkan asrama Plum Blossom. Chunmyung terlihat sedang kelelahan karena telah mencari di mana-mana masih belum menemukan ruang rahasia itu. Bahkan, jika ia menggunakan cara itu, jika energi yang Chunmyung pancarkan menemukan ruang kosong yang besar, bisa dipastikan jika itu adalah ruang penyimpanan. Setelah melakukan itu semua, ia masih belum menemukannya. Chunmyung melakukannya lagi dan lagi, yang akhirnya usahanya itu membuahkan hasil. Dengan begitu, hal yang harus ia lakukan adalah menggali tanahnya. Setelah beberapa waktu menggali tanah itu, akhirnya Chunmyung melihat dasar yang ada batu batanya. Chunmyung membuka satu bata di sana dan melihat isi di dalamnya. Ternyata benar itu adalah lorong menuju suatu tempat. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke lorong itu. Itu adalah pemimpin sekte yang ternyata juga tahu tempat itu. Pemimpin sekte berhenti di depan pintu masuk sebuah ruangan. Pintunya terlihat goresan-goresan dengan pola. Chunmyung yang melihat apa yang dilakukan pemimpin sekte bertanya-tanya. Pemimpin sekte dengan gemetar hanya menyentuh pintu itu tanpa membukanya. Chunmyung berpikir, jika itu adalah sosok yang tidak bisa melakukan apa-apa. Runtuhnya sekte Gunung Berbunga, studi seni bela diri, terus mundur dan kekayaan yang terus berkurang, yang membawa sekte Gunung Berbunga ke situasi seperti ini, sebuah tugas yang sangat berat dan menyulitkan. Bagaimana rasanya untuk melihat Gunung Berbunga, tempat di mana kau menghabiskan seluruh hidupmu untuk melindunginya, runtuh tanpa bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Tapi pemimpin sekte tidak mengatakan kepada siapapun tentang perasaan itu, karena pemimpin sekte adalah seseorang yang menjadi sandaran murid-murid. Dan maka itu, ia menahan sakit dan kesedihannya sendirian di tempat ini. Terlihat fajar menyingsing. Chunmyung sudah melubangi atap lorong itu untuk masuk. Hal yang pertama yang harus ia lakukan adalah membuka pintu itu. Chunmyung menggunakan energi Ki-nya untuk membukanya, tapi itu dipantulkan. Chunmyung curiga jika pintu itu terbuat dari logam abadi, dan setidaknya setebal sekitar 1 kaki. Dengan ukuran seperti itu, bahkan master terkuat di dunia hanya mampu menggoresnya saja. Ini mengapa bahkan pemimpin sekte tidak mencoba untuk membukanya. Chunmyung berpikir, andai saja ia menemukan cara untuk membuka pintu itu. Tiba-tiba, Chunmyung menyadari sesuatu. Jika goresan-goresan di pintu itu adalah pola teknik 24 gerakan pedang Plum Blossom. Chunmyung terus menganalisis goresan-goresan di sana. Ada goresan teknik pedang equilibrium, teknik pedang daun bambu, dan itu adalah cara untuk membuka pintu ruangan itu. Chunmyung hanya harus mengikuti teknik-teknik itu untuk membuka pintunya. Tapi sekarang ia berpikir, jika dirinya yang dulu melakukan itu tidak ada masalah. Tapi jika dirinya yang sekarang melakukan itu adalah hal yang sedikit mustahil. Sebenarnya ada cara, tapi ia benar-benar tidak mau melakukannya. Chunmyung lalu mengeluarkan ki sejati miliknya.
Tapi itu akan membuat setidaknya dirinya akan cuti latihan selama 1 bulan. Ki bawaan adalah ki kehidupan. Jika menggunakan itu, maka orang itu harus menerima konsekuensinya. Tapi Chun Myung tidak memiliki pilihan lain sekarang. Chun Myung lalu memulainya. Ia hanya memiliki satu kesempatan saja, dan harus melakukannya sekali coba. Belum apa-apa, Chun Myung sudah batuk darah. Ia tidak ada pilihan dan harus menyelesaikan hanya 1 kali. Chun Myung melakukan teknik-teknik itu dengan memaksakan tubuhnya yang membuatnya batuk darah dan membuat tubuhnya gemetar. Tapi, ia tidak akan berhenti apapun yang terjadi. Ia menggunakan teknik pedang yang tergores di pintu masuk itu secara berurutan tanpa ada jeda sedikit pun. Setelah selesai dengan itu, Chun Myung terjatuh dan batuk darah lagi. Ia penasaran apakah itu berhasil. Akan sangat disayangkan jika itu tidak berhasil. Tiba-tiba pintu ruangan itu segera terbuka sedikit demi sedikit. Hal itu membuat Chun Myung merasa sangat senang. Tapi itu dibayar dengan ia batuk darah dan harus cuti setidaknya 2 bulan untuk latihan. Dan juga chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa yang berjudul Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!